meluk dirimu. Setiap malam kan ku cium pipimu. Aku kan selalu sayang kepadamu. Makasih ya bang. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam sayang. Ma, coba tebak. Gilang sekarang bawa apa? Bawa apa? Mama nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Waduh. Ini hadiah dari Gilang buat ulang tahun pernikahan Papa dan Mama. Ini Ma. Makasih sayang. Cantik banget bunganya. Suka kan? Lagi. Wah, ini makanannya banyak banget Ma. Pasti enak-enak. Siapa dulu yang masak? Mama. Papa mana, Ma? Belum pulang ya? Papa kamu masih sibuk di kantor. Udahlah Gilang, kamu makan duluan aja ya. Papa ini gimana sih, Ma? Ini kan hari yang penting buat Mama dan Papa. Harusnya Papa peduli dong sama hari ini. Apa susahnya sih, Ma, buat Papa kasih kita sehari aja? Sekarang malah mentingin kerjaan terus. Gak bisa dibiarin nih, Ma. Gilang mau telepon Papa. Gilang jangan Gilang. Biarin aja udah sebentar lagi juga Papa pasti pulang. Mama mohon Gilang. Di hari ulang tahun pernikahan Mama ini Mama nggak mau ada keributan di rumah. Jadi tolong sayang udah biarin aja ya. Kamu mau kan nurutin Mama? Ya udah, Ma. Ya udah sekarang kamu makan duluan ya Kak. Yuk. Iya, Ma. Gilang, kamu nggak dengar kalau Papa panggil? Gilang lagi sibuk, Pak. Lagian tumben, Papa punya waktu untuk ngobrol sama Gilang. Kamu itu semakin besar semakin bicara ngomong. Bahkan kamu berani ngelawan. Bukan Gilang yang mau jadi seperti ini, Pak. Tapi Papa yang bikin Gilang jadi seperti ini. Kamu itu adalah calon penerus perusahaan Papa. Emang kamu pikir Papa suka? Lihat kamu nggak jelas seperti ini, kamu mestinya mikir dong sedikit untuk terjun ke dunia bisnis seperti Papa. Bisnis, Pak. Iya. Gilang sama sekali nggak minat untuk terusin usaha Papa. Gilang nggak mau kayak Papa. Diperbudak sama kerjaan. Lupa sama keluarga. Termasuk lupa sama hari pernikahan Papa dan Mama. Papa lupa kan? Dan asal Papa tahu, semalam Mama nungguin Papa sampai larut. Heh, kamu itu nggak tahu gimana sulitnya hidup. Jadi kamu jangan sosok ngajarin Papa. Papa dari pagi sampai malam bantu tulang kerja keras untuk kamu. Dan kamu jadi seperti ini karena siapa? Karena Papa Gilang. Mendingan hidup susah, Pak. Yang penting bisa bahagia sama keluarga. Daripada punya semuanya tapi nggak pernah punya waktu sama keluarga. Kurang ajar kamu. Ya Allah Papa. Papa udah dong Pak. Gilang, kamu jangan melawan Papa kamu terus. Oke. Kalau kamu bersikap seperti ini terus, Mama akan ambil semua fasilitas kamu. Biar kamu mikir. Ngerti kamu? Papa. Ma, maafin Gilang ya, Ma. Gilang, kamu tuh yang nurut dong sama Papa kamu. Memangnya kamu mau semua fasilitas yang kamu punya diambil sama Papa? Kamu mau? Gilang nggak peduli, Ma. Kali ini Papa udah keterlaluan. Mama gak usah khawatir ya. Gilang akan membuktiin sama Papa. Tanpa fasilitas dari Papa, Gilang bisa hidup, Ma. Iya sayang. Bro. Bro. Datang-datang muka lu kusut aja, Bro. Ya biasa lah, bokap gua. Bokap lo kenapa lagi sih? Masih pengen lo nerusin bisnisnya? Yoi. Biasa. Sabar ya, Bro. Gimana lagi? Nah, itu dong senyum ya. Hai Astrid. Hai. Gilang, hai Gilang. Gue mau ngasih undangan ulang tahun gue nih ke lo. Lo datang ya. Soalnya kalau lo datang, lo bakal jadi
spesial. Ya, insya Allah gue dateng ya, Street. Gue mau tahu, pokoknya lo harus datang. Gue tunggu ya. Lu berdua, kalau gue datang ke acara dia, udah pasti gue ngajak lu berdua gitu. Serius? Iyalah. Panas banget nih. Cari minum yuk. Ya. Ayo. Terus mah bisa dapat mobil. Amin. Oh iya lah, sekarang lu kan bagus nih. Gimana kalau kita bertiga nih ya, bikin grup band, terus kita ajuin ke produser rekaman. Ya, mumpung-mumpung kan bisa jadi artis bro. Kayak grup band favorit lu. Siapa? Ya elah, Dadlis. Tapi males ah. Gue kan nyanyi cuma hobi. Ya, gue salurin hobi gue ya di ngapain ini bareng kalian. Nah hasilnya lu ambil semua. Gue ambil sedikit aja karena buat santunan anak yatim. Wih, ini baru teman gue nih, ya kan? Luarnya boleh metal, tapi dalamnya ustadz bro. Amin. Aja lu. Aduh, terima kasih sudah memberikan saya servis yang baik. Saya akan hubungi kamu lagi dan saya akan memberikan tip yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak ya Om. Iya. Saya pulang dulu. Iya. Permisi Om. Iya.
Udah waktunya sholat. Gue sholat dulu deh. Biar Mila aja yang bantu ibu. Aduh, ibu nggak apa-apa kok, Mil. Enggak, udah ibu duduk aja. Kamu itu kan baru pulang kuliah. Udah gitu langsung kerja kan. Udah ibu nggak apa-apa ya. Urusin ibu. Astagfirullahaladzim. Nanti kita ke dokter lagi ya, Bu ya. Obat yang kemarin aja belum habis, Mila. Iya, sayang. Tadi aku dipanggil sama bu guru. Katanya ada buku yang harus aku beli. Tapi kalau kakak nggak punya uang, nggak apa-apa kok kak. Aku nggak usah beli bukunya. Enggak sayang, kamu beli aja bukunya ya. Insya Allah kakak ada uangnya kok. Pokoknya kamu harus belajar yang pintar. Harus jadi anak yang hebat ya. Wah, makasih ya kak. Semoga Allah terus kasih rezeki yang banyak buat kakak. Amin ya Allah, amin. Ibu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mila, seandainya saja almarhum bapak masih hidup ya. Pasti kamu, anak ibu, nggak akan harus bersusah payah, kerja keras, banting tulang seperti ini. Pasti bapak nggak akan membiarkan itu terjadi. Nggak akan pernah. Ibu ngomong apa sih? Bentar sayang. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Udahlah Bu, ini semua udah takdirnya Bapak. Iya, iya ibu tahu itu. Ibu tahu. Tapi seandainya saja orang yang sudah menabrak almarhum bapak mau memegang semua omongannya dan dia mau bertanggung jawab. Mungkin saja, Mil. Mungkin saja keadaan kita nggak akan seperti ini. Bu, udah ya Bu. Ibu nggak usah mikirin apa-apa. Ibu minta maaf ya, Mil ya. Ibu sudah bikin kamu susah dengan segala penyakit ibu. Maafin ibu ya, nak ya. Ibu udah gak apa-apa Bu, Mila ikhlas. Yang penting ibu sehat. Iya, nak. Oh iya sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Terserah Om aja, Om dengan kapan saya. Ini sayang. Maaf Om, saya buru-buru. Oh iya iya, maaf maaf, saya cuma bercanda aja kok. Ayo Mil, Terima kasih Om. Saya duluan ya. hati-hati ya. Permisi. Carmila, tunggu! Carmila! Carmila, tunggu! Carmila? Gilang. Emang kamu pikir aku siapa? Tukang copet. Ternyata dia nggak lihat aku tadi turun dari mobil. Carmila, tukang copet, nggak ada yang seganteng aku.
Alhamdulillah. Udah ajan tuh. Kamu sholat yuk? Udah yuk. Kita wudhu dulu yuk. Carmila. Ya Allah, aku nggak pantas datang ke tempat ini. Aku ini kotor. Mana mungkin Allah mau menerima aku. Carmila. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Kebetulan aku lagi nggak sholat. Lagi dapat biasa. Oh, kamu lagi dapat jatah ketemu bulan ya? Ya udah kalau gitu aku sholat sendiri ya deh. Kamu tunggu sebentar ya. Nah, aku buka sepatu dulu. Kamu berdiri terus nggak pegal tapi. Ya udah berarti kamu jagain sepatu sama gitar aku ya. Terusin aja. Sebentar ya. Iya. Carmila? Carmila? Carmila, kamu di mana, Carmila? Carmila? Kamu kenapa? Kamu ada masalah? Nggak mungkin, Camilla.
Nih bentar lagi sampai. Dah, di sini aja ya. Di sini. Carmilla, kira-kira besok ada acara nggak? Kayaknya sih nggak ada. Kenapa tuh? Oh, enggak. Jadi besok itu temen aku ulang tahun. Kamu mau nggak temenin aku? Gimana ya? Boleh. Oh, ya udah. Sampai ketemu besok ya. Oke. Kita ketemu di halte tempat biasa ya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu. Kamu ada hati di jalan. Yes, yes, yes. Dia mau juga diajak gua. Assalamualaikum. Ibu. Ya ampun, Ibu kok tidur di sini sih? Pindah ke kamar, Ibu. Nanti lehernya pegel loh. Bu. Ibu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, itu kenapa kak? Kakak juga nggak tahu kamu tunggu di sini ya. Kakak mau bawa Ibu ke rumah sakit. Ibu ayo. Oh, bagus kamu ya. Pulang kuliah jam segini, terus ngelewatin orang tua begitu aja. Tanpa basa-basi, begitu. Tumben jam segini udah pulang, Pak. Emangnya Papa masih butuh makan malam di rumah? Kamu itu makin hari makin gak ada sopannya kamu. Bapak udah dong Pak, jangan sakitin Gilang terus. Udah Pak. Papa harus berpikir, Pak. Kenapa Gilang jadi seperti ini? Papa itu egois. Papa nggak pernah tahu cara memperlakukan anak dengan baik dan memperlakukan istri dengan baik. Kurang ajar. Papa udah cukup. Cukup. Kalau kalian terus seperti ini, lebih baik mau pergi dari rumah ini. Mama nggak bisa lihat kalian tuh berantem terus tiap hari. Beban hati Mama, beban pikiran Mama. Mama capek lihat Papa tiap hari marahin Gilang. Dan Mama capek lihat Gilang selalu melawan Papa. Mama mohon, satu hari aja rumah ini tanpa keributan. Mama mohon, bisa gak sih? Kamu itu. Maafin Gilang ya, Ma. Gilang janji. Gilang nggak akan bikin Mama nangis lagi. Mama capek Gilang, lihat kalian ribut terus. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata
Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Bro, halo Astrid. Selamat ulang tahun ya. Lo berdua ngapain datang? Kayak gue gak ngundang kalian deh. Gilang mana? Sabar, ntar juga dateng. Beneran? Tungguin aja dulu. Lo lihat deh, cewek yang sama omong itu. Cewek itu satu kampus sama gue. Dia tuh ayam kampus loh. Serius loh? Iya. Kok bisa sih? Emangnya cewek kayak gitu gak di DO ya dari kampus? Ya udahlah ya. Kalau soal itu sih udah masing-masing aja. Lagi pula, dia tuh orangnya freak, autis, dan gak mau bergaul gitu. Dan teman-teman gue sih udah pada tahu sebagian soal dompet dia. Ya, tapi males juga kali ngurusin yang model begituan. Bentar lagi dosen juga tahu. Kalau di kampus gue sih yang modelnya kayak gituan diaduin tau gak ke dosen. Terus langsung di DO. Ya beda lah, Street. Kampus lo kan kampus elit. Mana ada yang model begituan? Gilang? Mumpung ketemu di sini, mendingan gue samperin. Alhamdulillah. Hati-hati. Jangan bilang itu cewek yang lagi deket sama Gilang. Gue harus bertindak nih. Tapi nggak sekarang. Lihat aja nanti. Biayanya sebesar ini, Dok. Iya, kami juga terus melakukan hal yang terbaik untuk Ibu Mbak. Memang biayanya tidak sedikit.
gimana? Gue gak nyangka loh, Lang. Ternyata selera lo cuma sebatas cewek yang kampus. Lo bayar dia berapa? Maksud lo apaan? Gue cuma kasihan, Lang, sama lo. Kok bisa-bisanya ya lo deket sama cewek murahan itu? Cewek murahan? Gue udah lihat kok cewek yang deket sama lo. Tadi malam lo ketemu kan di halte Jalan Pemuda. Astrid, gue tahu lu kecewa sama gue, tapi gue nggak suka sama lo. Mau lu paksa kayak bagaimanapun juga, gue tetap nggak suka sama lo. Gue yakin Astrid, lu akan dapet cowok yang lebih baik dari gue. Ya iyalah, gue juga tahu kok. Gue pasti bakal dapetin siapapun yang gue suka. Gue juga tahu selera gue kayak apa. Gue cuma gak nyangka aja kalau bisa ya pacaran sama ayam kampus. Lu dengerin gue ya. Kalau lu benci sama gue, cukup lu jelek-jelekin gue. Jangan pernah lu jelekin cewek yang lagi deket sama gue, ngerti lu? Lo ikut gue sekarang. Lo buktiin sendiri. Omongan gue tuh salah apa bener? Ya Allah, aku lakukan semua ini demi ibuku yang lagi sakit dan demi biaya pendidikan adikku. Cuma ini cara yang aku tahu untuk menyambung kehidupan keluarga. Kamu cantik sekali. Makasih, Om. Lo lihat. Carmilla? Hilang? Lu siapa lu? Apa-apaan ini? Lepasin! Anda ini siapa? Saya sudah banyak perempuan ini. Jaga mulut lu ya. Dia ini cewek baik-baik. Brengsek lu ya. Gila. Cukup. Apaan sih kamu? Carmilla, kamu nggak pantas deket-deket sama dia. Dia ini kan om senang. Terus kenapa? Kamu inget ya, kita itu cuma temen. Jadi kamu gak berhak ngatur-ngatur aku mau deket sama siapa. Dan aku kasih tau sama kamu, mulai sekarang gak usah deket-deket sama aku lagi. Setiap malam kan ku peluk dirimu. Cari kerjaan lain dong.
kau. Papa? Gilang? Gilang! Tunggu! Bro, cabut. Cabut, bro. Cabut. Dasar nggak becus kamu! Lebih baik Papa nggak punya anak sekalian daripada bikin malu seperti itu. Mama juga nggak tahu. Karena kamu itu ibu yang terbodoh di dunia. Ibu yang terus memanjakan anaknya dan bikin malu keluarga. Akhirnya jadi pengamen jalanan. Bagaimana kalau kolega bisa saya tahu? Hah? Bagaimana? Mau tahu di mana muka saya? Mau tahu di mana muka saya, Ma? Sekarang kamu telepon anak orang. Suruh dia pulang. Ini. Ayo cepat. Telepon. Sekarang. Halo, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam sayang. Kamu lagi di mana, Nak? Ma? Mama kenapa? Pasti Papa lagi ya? Yaudah, aku pulang sekarang, Ma. Iya sayang. Gilang, sini kamu. Ngajar. Papa cukup, Papa. Papa udah jangan pukul Gilang lagi. Gilang, apa maksudnya kamu? Mempermalukan Papa dengan cara jadi pengamen di jalan kayak tadi. Hah? Apa? Mulai sekarang juga. Kamu harus serius belajar seperti Papa. Ngerti kamu? Papa nggak segan-segan. Papa akan usir kamu dari rumah ini. Dan nama kamu akan Papa coret dari urusan Papa. Jelas? Kalau Papa usir Gilang, Mama juga pergi dari sini. Ma, Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Biarin Gilang yang pergi. Enggak sayang, kamu nggak boleh pergi. Ah, Mama itu. Sampai kapan sih, Mah? Mama manja anak seperti kayak begini? Dia ini anak lagi kita satu-satunya. Generasi penerus keluarga kita. Kalau bukan dia, siapa lagi? Harusnya Mama itu dukung dia dong, Mah. Supaya hidupnya dia lebih maju. Bukannya malah ngikutin dia. Yang jelas-jelas suram masa depannya. Mana sih? Bukan begitu cara mendidik anak, Ma. Papa itu terlalu arogan dalam keluarga ini. Papa nggak pernah mikirin apa maunya aku, Pak. Bagaimana perasaannya Mama? Papa cuma mikirin apa maunya Papa. Diam kamu! Papa udah, Papa cukup. Kurang ajar kamu. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Lindungilah mama hamba. Mungkin hamba bukan anak yang bisa bikin bangga Papa. Tapi beri hamba kesempatan agar hamba bisa membuktikan ke beliau, ya Allah. Dan berilah jalanmu agar hamba ikhlas melupakan Carmila apabila memang hamba tidak diizinkan untuk mencintainya. Amin. Hidayah yang membuka mata hati kita. Lo cewek yang deket sama Gilang. Iya. Dibayar berapa lo? Pasti mahal ya? Makanya dia nggak rela ngelepasin lo. Hah? Apaan sih? Aku nggak ngerti maksud omongan kamu. Cewek murahan, lo tuh gak usah sesuci ya. Hah? Lo jangan deketin Gilang. Soalnya Gilang tuh punya gue. Gue jijik tau gak sama lo? Oh, kalau biasanya sama om-om ya udah sama om-om aja. Jangan Gilang juga lo ambil. Dengar ya, aku nggak pernah ngerasa ngerebut siapapun dari kamu. Dan aku juga sadar kok, aku tuh nggak pantas buat Gilang.
Ya bagus kalau lo sadar lo gak pantas buat Gilang. Emang yang pantas gue doang? Dasar ceperan. Ya Allah. Kenapa semuanya harus terjadi seperti ini? Apa ini balasan dari semua perbuatan aku? Carmilla, kamu itu memang selalu membawa hoki buat saya. Ini. Terima kasih banyak ya Om. Ya. Karena kamu hari ini betul-betul wow, luar biasa. So, kamu sekarang mau diturunin di mana? Nanti di depan situ ada halte, saya bisa turun di situ aja. Oke. Iya, Ma. Ini lagi nungguin bis. Gilang baru aja beres kerjaan tugas. Mama tenang aja ya. Hah? Mama, Papa nggak mungkin pulang jam segini. Gilang janji sama Mama, sebelum Papa sampai rumah, Gilang udah sampai duluan sampai rumah. Alright. Yaudah ya. Deh. Saya pamit dulu ya Om. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Permisi Om. Jadi ya. Loh, itu kan Carmilla. Kok dia buru-buru sih jalan? Ini uangnya Bu. Nah, gitu dong. Kalau kamu tepat bayarnya, kan kita sama-sama enak. Iya Bu. Maaf atas keterlambatan saya kemarin ya. Ya udah, bulan depan jangan terlambat lagi ya. Assalamualaikum. Ibu, sini biar kakak yang suapin Ibu. Kamu habis pulang kuliah ya? Iya Bu. Pasti capek sekali. Udah lah Bu. Gimana kondisi Ibu? Ibu sudah baik kan? Alhamdulillah. Oh ya Mila. Ya Bu. Ibu berpikir lebih baik Ibu pulang saja ya. Ibu dirawat di rumah saja. Loh Bu, kan dokter belum ngizinin Ibu untuk pulang. Bu, lagi pula Ibu tenang aja ya. Mila sama Nadia itu pasti akan terus di sini untuk temenin Ibu. Jadi Ibu nggak akan kesepian. Ibu kenapa? Mila, Ibu malu Mil. Ibu malu sekali sama kamu. Ibu cuma jadi beban buat kamu. Nggak seharusnya kamu kerja keras banting tulang seperti ini. Sementara kamu harus membiayai sekolahnya Nadia. Maafin Ibu ya Naya. Maafin Ibu.
Seandainya saja almarhum bapakmu masih hidup ya, Mil. Ibu nggak usah pikirin itu terus. Mila itu cuma mau ibu sehat. Dan Nadia nantinya itu jadi anak yang berguna ya sayang. Ya Kak. Dan Mila minta satu lagi sama ibu. Ikhlasin Bapak ya Bu. Mila sayang banget sama ibu. Sama Nadia juga. Dia juga sayang sama ibu sama kakak. Dan ibu sayang sama kalian berdua. Ya Allah, betapa berat beban yang Carmilla pikul sendiri. Bodohnya aku, gak bisa memahami dia. Bahkan langsung menjudge kesalahan dia. Di balik siapa Carmilla, ternyata dia memiliki hati emas yang belum tentu orang lain miliki. Kak, aku pergi ke sekolah dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Teman-teman tunggu. Carmilla, maafin aku.
Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Kalau jodoh tak akan kemana, kalau jodoh kita akan bertemu, jadikan ini pengalaman hidupmu. Aku ingin yang terbaik untukmu. Lagu buat kamu. Masa sih? Saja. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ya Allah, hamba merasa sangat hina berada di dalam rumahmu. Hamba mohon segala ampunanmu ya Allah. Hamba tidak tahu apakah hamba pantas diterima oleh Engkau. Terima kasih Engkau telah pertemukan hamba dengan Gilang. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong sembuhkanlah ibu hamba. Sehatkanlah beliau. Kabulkanlah segala permohonanku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Ma? Waalaikumsalam. Ma? Pa? Iya. Gilang mau belajar berbisnis seperti Papa. Tapi Gilang gak mau ketergantungan sama Papa. Gilang mau bener-bener dari nol, Pak. Alhamdulillah. Mama seneng banget dengernya, Nak. Good. Bagus. Kalau kamu udah paham maunya Papa. Oke, Pak. Oke. Gilang. Gilang, kapan kamu mulai berbisnis? Terserah Papa.
lebih cepat, lebih baik, Pak. Ya udah, kalau begitu nanti papa akan minta sekretaris papa untuk nyiapin ruangan buat kamu. Terus gimana kuliah kamu? Gilang bisa atur waktu kok, Pak. Kuliah tetap, bisnis juga Gilang jalani. Bagus, itu baru namanya anak papa, bekerja keras. Mama yakin kamu begini karena perempuan yang kamu suka itu kan? Dia kan yang mensupport kamu? Iya, Mah. Dia yang memotivasi aku jadi seperti ini. Perempuan? Iya, Pak. Calon pacar aku, Pak. Oke. Kalau gitu papa pengen lihat perempuan mana yang bisa bikin kamu berubah seperti ini. Kapan kamu ajak dia ke sini? Ini serius, Pak? Ya? Ya udah kalau gitu besok malam Gilang bawa perempuan itu ke sini, terus Gilang kenalin sama papa sama mama ya. Iya. Tapi kamu mesti fokus dulu sama kerjaan kamu, bisnis kamu, terutama sama kuliah kamu. Siap. Oh, iya, Ma ya? Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Tante Carmila. Ini ya Carmila yang selalu diomongin sama Gilang. Masuk yuk. Iya, Tante. Kamu tuh memang bener-bener cantik ya. Pantes aja Gilang suka sama kamu. Tante bisa aja. Makasih loh, Tan. Udah, Mah. Jangan puji terus. Ntar pasti lo nggak ngeliat. Tapi emang bener kan? Ya udah kalian ngobrol-ngobrol dulu deh di sini. Tante mau siapin makan malam dulu ya. Tapi nanti kalian masuk loh. Iya, Mah. Iya, Tante. Kamu lagi ngeliatin apaan kan, Mah? Rumah kamu sebesar ini. Ini rumah orang tua aku. Lebih tepatnya, rumah papa. Kamu hebat ya. Meskipun ternyata kamu anak orang kaya, tapi kamu tetap low profile. Jadi musik ya? Bentar ya, kita tunggu papanya Gilang dulu. Itu papa. Gilang? Lah itu papanya Gilang. Pak, kenalin, Pak. Ini pacarnya Gilang. Namanya Carmila. Gilang, ikut papa ke dalam. Sekarang! Tunggu sebentar ya, Carmila. Tante, saya permisi dulu ya. Aduh, waalaikumsalam. Papa kenapa sih, Pak? Sebaiknya kamu tinggalkan perempuan itu. Dia itu bukan perempuan baik-baik, Gilang.
bukan perempuan baik-baik. Maksud papa apa? Dari mana papa tahu kalau Carmila bukan perempuan baik-baik? Iya, tapi papa ini tahu mana perempuan yang baik-baik dan mana yang bukan. Pak, jujur bilang masih nggak ngerti, Pak. Pak, Carmila datang ke sini dengan pakaian yang sopan dan sikap yang santun. Kenapa Papa bisa berpikir kalau Carmila bukan cewek baik-baik, Pak? Gilang udah berusaha untuk dekat sama Papa. Gilang udah menuruti semua mau Papa. Gilang juga udah menghilangkan hobi mengamen Gilang demi nama baik Papa. Tapi kenapa sekarang Papa ngelarang Gilang untuk menentukan wanita pilihan Gilang? Gilang, kamu itu yang dewasa sedikit dong. Karena itu pelacur. Tahu dari mana Papa kalau Carmila itu pelacur? Apa jangan-jangan Papa pernah berhubungan sama dia, Pak? Itu maksud Papa. Dan ternyata selama ini Papa main perempuan di belakang Mama. Iya, Pak. Kamu jangan sok tahu ya. Kamu munafik. Gila. Ma, Carmila mana? Carmila! Papa kenapa sih bersikap kayak gitu ke Carmila? Apa salah anak itu sih, Pak? Papa, jawab Mama dong. Diam kamu. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Kenapa harus dengan orang yang aku cintain? Gimana Pak Andre? Cocok kan pilihan saya? Ya Allah, hamba tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri hamba. Apa ini karma atas semua perbuatan hamba? Atau memang hamba tak pantas menjadi pendamping Gilang? Ya Allah, saat ini hamba ingin fokus ke ibu hamba saja. Sembuhkan beliau ya Allah. Dan apabila penyakit ibu sudah dapat diangkat, hamba rela memulai kehidupan baru dan menutup semua masa lalu hamba, termasuk dengan Gilang. Amin. Saya tunggu kamu sekarang di tempat biasa. Ya Allah, semoga ini yang terbaik. Maaf, Am. Aku nggak bisa. Aku harus merawat ibuku yang sakit di rumah sakit. Sebutkan di mana alamat rumah sakit itu, atau kamu akan saya buat menyesal seumur hidup. Kamu pikir kamu siapa? Bisa menentu saya? Hah? Hidayah sang kuasa.
daya sang kuasa ada untuk kita. Saya mau tanya, ruang rawat yang berobat di mana? Papa lulus saja terus ke waktu. Jadi ya, ya makasih. Sini, sini. Jauh anak saya. Ini, saya akan kasih kamu lebih banyak daripada ini. Saya nggak butuh uang dari Om. Dan tanpa Om berbuat seperti ini, dengan sadar diri saya pasti akan menjauhi Om. Maaf Om, ibu saya lagi sakit. Dan saya minta selesaiin masalah ini di luar. Kamu pikir kamu siapa? Bisa mengatur saya? Hah? Mila, ada siapa Mila? Gimana nih Pak? Tenang Pak, nanti saya tanggung jawab ya. Pak, dibantu, tolong semua dibantu. Saudara Denny dinyatakan bebas dari hukuman atas permintaan keluarga korban dan saudara Denny berjanji akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan keluarga korban dan juga biaya pendidikan kedua anak korban hingga lulus sarjana. Kamu dasar pembunuh. Pembunuh kamu. Mau apa kamu kemarin? Mau apa? Masih kurang penderitaan yang kau kasih kepada kami, ha? Masih kurang. Maksudnya apa sih, Bu? Laki-laki ini, Mila. Laki-laki ini yang sudah menabrak almarhum Bapak. Dan karena dia, Bapak meninggal, Mil. 5 juta harga nyawa suamiku. Dan harga kebahagiaan sudah kau renggut dari kami. Dan kau pikir dengan 5 juta itu aku bisa menghidupi keluarga? Tidak sama sekali. Tidak. Anakku harus kerja keras banting tulang demi menghidupi aku dan adiknya. Sementara kau lari tunggang lagang seperti pengecut. Dasar pembunuh kau, pembunuh! Jadi Papa yang selama ini membuat Carmila menjadi seperti sekarang, Pak. Papa keterlaluan. Tunggu! Carmila. Om, tunggu. Om tuh tega ya? Bisa-bisanya Om menghina apa yang sudah saya lakukan. Tapi tanpa Om sadari, sayalah korban dari masa lalu Om. Saya nggak peduli. Papa! Gilang nggak nyangka, Pak. Papa yang Gilang kenal sebagai orang yang berwibawa, ternyata Papa pengecut. Papa munafik, Pak. Dengar Gilang, biar bagaimanapun juga saya ini adalah papa kamu. Kamu bilang papa, jangan bilang dia. Gilang nggak akan pernah membela orang yang salah, Pak. Sekarang Gilang minta sama Papa. Papa minta maaf sama Carmila dan mamanya Carmila. Papa disuruh minta maaf sama perempuan murahan ini. Tidak akan. Tidak akan.
Om, saya juga nggak butuh maaf dari Om. Tapi saya minta satu hal dari Om. Tolong pertanggungjawabkan apa yang sudah Om lakukan sama ibu saya. Terserah! Bapak awas! Astagfirullahaladzim. Carmila! Carmila, ya Allah, Carmila bangun Carmila. Ya Allah, Carmila. Kamu gak apa-apa. Saya akan memenuhi semua janji saya yang dulu pernah saya janjikan sama ibu. Saya mohon, Bu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Puas Bapak sekarang. Ini kan yang Bapak mau. Hah? Iya. Puas kau sekarang ya? Puas kau? Dulu kau sudah membunuh suamiku dan sekarang kau mencelakakan anakku. Harus berapa nyawa lagi dari keluargaku yang hilang karenamu? Harus berapa nyawa lagi? Kau dengar ya? Kau dengar baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa saat ini pada anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk menghirup udara bebas. Seperti dulu aku mencabut semua tuntutan-tuntutanku karena janji-janji palsu itu. Kau dengar itu baik-baik ya. Bu, maafkan saya, Bu. Saya tahu kalau ini sangat gak adil buat Ibu. Tapi saya mohon, Bu. Saya akan memenuhi semua janji saya yang dulu pernah saya janjikan sama Ibu. Saya mohon, Bu. Carmila. Mila, Carmila. Ibu. Gilang. Carmila, maafin atas kesalahan Om ya. Om sudah banyak dosa sama kamu. Maafin atas sikap Om selama ini yang sudah bikin kamu jadi seperti ini. Om sudah mengakui semua perbuatan Om. Itu sudah membuat saya senang. Ya udah ya Om, gak perlu dibahas. Kita anggap aja ini semua takdir. Lagi pula, beberapa hari ini saya sudah belajar mengenai arti kehidupan itu dari anakku, yaitu Gilang. Terima kasih, Mila. Mila, Ibu sangat bahagia punya anak seperti kamu. Kamu membuat Ibu sangat bangga. Mulai detik ini Papa janji, Papa akan merestui hubungan kalian berdua.